Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah setia hadir mengikuti Postpreneur kita hari ini di Kamis 25 Juli 2024. Postpreneur yang ke-123 hari ini. Wah, kita terus berkomitmen, continue untuk mendukung perkembangan teman-teman dari BUMDes, UMKM, dan koperasi kita nih. Untuk bisa lebih maju, supaya bisa naik kelas dari UMKM kita nih. Nah, seperti biasa, saya selalu ditemani oleh Pak Joni Eka Putra. Ini founder dari Postpreneur. Pagi menjelang siang Pak Jon, gimana kabarnya hari ini Pak? Pak Riki, alhamdulillah sehat walafiat. Selamat pagi Pak. rekan semuanya. Oke. Hari ini topik kita agak bergeser sedikit dari digital marketing kayaknya nih Pak Jon ya. Oh iya benar Pak Riki, tapi nggak jauh-jauh juga nih. Ini terkait dengan integrated farm ya. Wah, ini ya pembukaan video ini luar biasa. Ya, mungkin sambil nanti Pak Jon kasih sedikit informasi apa sih topik hari ini. Boleh dibuka Pak, Postpreneur kita yang ke-123. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini Mas Oni Kurniawan. Beliau adalah owner of your farm dari Kabupaten Tulungagung. Wah, ini keren sekali. Jauh-jauh datang di webinar Postpreneur kita yang ke-123 ini. Hormati juga Pak Riki, teman saya mengadakan kegiatan acara ini. Rekan-rekan sekalian yang hadir di webinar ini kegiatan webinar sudah ke-123 kali. Kami setiap pekan mengadakan kegiatan webinar setiap Kamis ya. Tema-tema yang sudah kita hadirkan itu tentang digital marketing, bagaimana membuat konten, bagaimana membuat beriklan, ads, Facebook ads, atau IG ads atau TikTok ads, dan bagaimana jualan di toko online, di marketplace dan sebagainya. Silakan simak beberapa rekaman kita sebelumnya. Tema kali ini Pak Riki cukup menarik ya bagi yang ingin berwirausaha peternakan. Nah, Mas Oni ini dari info beliau dari mempunyai 2 kambing ya, 2 kambing Pak Riki. 2 kambing terus menjadi 150 kambing, terus berkembang jadi integrated farm, luar biasa. Bukan hanya kambing tapi ada pakannya, ada kandangnya, kemudian ada susunya, ada susu etawa, ada punya produk susu, dan luar biasa. Dari seorang pemuda desa yang sukses mengelola bisnis peternakan ini di desa. Nanti kita dengar paparan beliau, pengalaman beliau, motivasi beliau, kenapa sih berbisnis ini, apa sih latar belakangnya gitu ya. One day Pak Riki, ini juga menarik banget ini bila teman-teman siapapun yang punya berniat berwirausaha peternakan, silakan juga Mas Onin juga ada kelasnya nih, ada kelas pelatihannya, ada kelas pelatihan untuk entrepreneur peternakan kambing ya, mungkin itu, dan ada peternakan lainnya. Dan ini benar Pak Riki, kegiatan webinar ini kita menghadirkan motivasi atau inspirasi bagi siapapun untuk bisa berwirausaha. Juga nanti kita di sesi setelah Pak Mas Oni, nanti Pak Riki juga akan memaparkan bagaimana peluang usaha untuk berwirausaha agen pos. Pos Indonesia hadir di sini untuk menjembatani antara bisnis, kemudian ada bisnis agen pos, kurir dan logistiknya, kemudian ada delivery dan warehouse dan sebagainya. Jadi kita menawarkan juga setelah Pak Mas Oni paparkan, Pak Riki akan paparkan tentang peluang usaha agen pos. Pos Indonesia saat ini juga mempunyai 2 platform digital. Ini informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Aplikasi Pos Aja dan aplikasi Pospi. Silakan di-download di Play Store. Kalau Pospi itu untuk layanan keuangan kita, untuk bayar-bayar, untuk tagihan, untuk transfer uang, untuk kirim uang ke rekening bank.
Itu keren banget. Silahkan download di Play Store atau di App Store aplikasi Postpaid. Kalau aplikasi Pos aja itu aplikasi kurir kita untuk permintaan pick up. Kalau kita mager ya di rumahan, ada aplikasi yang untuk datang petugas kita untuk melakukan pick up. Bisa untuk tracking kiriman, bisa cek tarif dan eh, untuk layanan layanan pelaku usaha UMKM ini cukup bagus untuk aplikasi Pos aja. Apalagi saat ini kemarin Kamis kemarin Pos aja UMKM juga sudah hadir. Ini juga menjembatani para pelaku usaha untuk berwirausaha bisnis ya online ya. Begitu Pak Riki. Nah, terima kasih Mas Oni. Nanti kalau ada spill-spill juga kandang-kandangnya, kandangnya bagaimana kandangnya, bicara penatanya, kemudian kok bisa ada 2 ekor, kok bisa bertambah gitu ya dengan cepat, dan beliau pemuda sukses dari Tulungagung nih Pak Riki. Oke, ya, terima kasih sekali lagi. Ya, selamat menyimak sampai akhir kegiatan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa, dari 2 kambing sekarang berapa Pak John? 150? Iya, ya nggak tahu nih kambing apa nih, kambing etawa atau kambing apa ya Oh. karena Nah, Bapak ternyata Ibu Pak sekalian, Riki, benar, hmm? karena tanahnya kambing-kambing itu beda-beda ternyata Pak Riki, sumbernya, Oh bahan ya, beda ternyata. Ini ilmu banget banyak nih. varian kambing tuh ya, Pak. Benar, benar. Oh. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari PT Pos Indonesia ini kami bukan hanya mendukung teman-teman yang mau jualan secara online, tapi juga semua bidang usaha kita coba pendekatan ya Pak John ya. Jadi semua bidang Bapak Ibu bisa mencoba. Nah, hari ini kami menghadirkan Mas Oni ini pengusaha peternakan. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk memulai bisnis peternakan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa acara Postpreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia untuk pengembangan teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi, bahkan teman-teman mahasiswa, untuk mencetak entrepreneur-entrepreneur baru di Indonesia. Nah, maka dari itu kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia beserta transformasi yang sudah dilakukan. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap,
mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor impor lintas negara dengan sistem international freight management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point to point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, tadi kita sudah saksikan bersama transformasi yang sudah dilakukan oleh PT Indonesia, yang mana sekarang layanannya ini sudah luar biasa lengkap, dari mulai kirim barang yang kecil sampai yang kontainer ada, gitu ya. Bahkan sudah tersedia fulfillment, gitu ya, buat teman-teman yang mau jualan online, bingung mau taruh barangnya nggak punya tempat. Nah, PT Pos Indonesia ini punya layanan fulfillment, jadi tempatnya bisa dititipin. Nah, di PT Pos Indonesia. Bahkan packing sampai pengirimannya nanti sudah dibantu oleh PT Pos Indonesia. Gitu. Sampai pembayaran, sampai mau kirim uang juga bisa ya Pak John? Masih di mute Pak?
Ya betul Pak Diki, dalam negeri dan luar negeri untuk pengiriman uang bisa kita. Oh, mau kirim apa aja bisa, dari barang sampai uang, Iya, dari iya. barang kecil sampai kontainer. Ya, gitu. Nah, ini tinggal kirim kambing nih Pak Oni. Mas Oni, gimana? Masih di mute, Mas. Ini kambingnya Aman, mau aman, dikirim Pak. lewat pos. Oh, bisa, Pak. Bisa, boleh. Saya sudah pernah Nah, sih, Pak. eh, Mas Oni, tadi Pak John ini sudah kasih spill sedikit. Kambingnya dari 2, sekarang udah berapa? Per hari ini, kemarin saya ke kandang itu saya hitung total 180 ekor, Pak. Waduh, Sekalian sama anaknya. Wih, nambah 30 Pak. Pak Riki nambah 30 dalam luar biasa. luar biasa ini. Luar biasa. 180 sekarang ya, Mas? Ya, 181. Gitu, Pak. Wow, keren, 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 keren. Gitu. Dalam berapa tahun, Mas Oni? Sebenarnya saya mulai usaha ini tuh dari 2011 sih, Pak. Hmm. Dulu awal mula usahanya itu budidaya ikan gurame sama penggemukan sapi, Pak. Ah. Itu. Terus Oh. kalau untuk fokus di kambingnya kita mulai tahun 2013, Pak. Iya. Oh, is. Awalnya cuma penggemukan ya? Awalnya waktu apa itu yang sapi itu hanya penggemukan, Pak. Tapi kalau yang main di kambing ini, kalau boleh sedikit cerita, Pak, dulu awalnya itu ya mungkin karena kecapean ya, terus saya itu kena Ah. asam lambung, Pak. Oh. Asam lambung. Kalau kata orang teman saya di daerah saya itu penyakitnya orang kurang uang itu, Pak. Oke. Ya, Nah, awalnya itu saya kena asam lambung, terus setelah itu eh, ya obat-obat kayak antasida dan lain-lain itu sudah bosen lah, Pak. Terus ada temen yang bilang disuruh konsumsilah susu kambing kayak gitu. hmm. Oh, Nah, Mas, terus berarti dari ini ya, dari pengalaman pribadi, kesehatan untuk itu sehingga untuk memproduksi susu ya. ya awalnya kayak gitu, Pak. Jadi awalnya itu usaha intinya itu awalnya eh, ikan gurame sama penggemukan sapi. Usaha awalnya itu. Hmm. Terus di tengah jalan kena asam lambung, konsumsi susu kambing, beli di tempat orang. Terus saya melihat kok ini ada peluang, ada potensi Hmm. nih dari si kambing ini. Nah dari situ awalnya saya beli kambing lah. Nah, saya beli kambing 2 ekor ini, indukan yang siap untuk kita perah. Jadi siap untuk kita perah, kita konsumsi sendiri susunya. Jadi kan kalau kalau kita jualan produk, kita nggak jadi testernya kan kurang afdol, Pak, kayak gitu. Jadi produknya kita tester sendiri gitu. Oke. Bang Sony ada presentasinya. Oh siap. Materinya kemarin saya share di WA, Pak. Oh ya Pak Riki, bisa Oke. dibantu. Oke. Ya. Oke, Ini Mas Oni Ya, silakan nanti Pak. di saya bantu untuk presentasinya. Nah, Mas Oni Ya, bisa memberikan ilmunya atau caranya nih gimana dari 2 sampai 180 kambing gitu kan. Nah, siap, nanti siap, ya, Pak. nah sementara Mas Oni memaparkan presentasi, saya informasikan bahwa teman-teman peserta masih kita mute Mas Oni. Jadi nggak bisa komen dulu supaya nggak muncul suara-suara sumbang Oh, gitu. siap. Nanti. Ya. Tapi nanti di akhir acara kita buka sesi tanya jawab gitu Mas. Siap, Nah, siap, Pak. Ya. kalau mau interaksi mungkin nanti lewat kolom chat gitu ya. Nanti kalau mau ganti slide bisa info ke saya untuk next gitu misalkan gitu ya. Oh, siap. Ya, siap, Pak. Oke, waktu Siap, dan tempat kami persilakan Mas Oni. siap. Ini suara saya masuk jelas, Pak, ya? Jelas, jelas. Oh, ya. Siap. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Ya,
Kenalkan, nama saya Oni Kurniawan, background pendidikan sarjana sosial. Saya berasal dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nah, ini kalau saya ngomongin peternakan, tapi background-nya sarjana sosial ini kelihatannya sudah tidak nyambung ya ini ya. Tapi memang ya sekarang kan era digital ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi untuk ilmu atau pengetahuan itu bisa kita dapatlah dari berbagai macam platform media sosial ataupun dengan cara kita berjejaring, ketemu dengan orang, ngobrol dan lain sebagainya, itu kita bisa dapat ilmu dan pengalaman. Jadi walaupun saya background-nya bukan dari peternakan, tapi alhamdulillah sampai hari ini justru nyaman bergelut di dunia peternakan. Sekilas info, ini kemarin foto ini kita ambil di Kementerian Pertanian. Jadi alhamdulillah di tahun 2024 ini saya terpilih menjadi salah satu duta petani milenial atau Young Ambassador of Agriculture. Jadi pertanian dan peternakan ini kan selalu berkesinambungan. Jadi makanya kalau saya di peternakan kami, salah satu mimpinya adalah peternakan yang terintegrasi atau peternakan yang berkelanjutan, berhubungan antara peternakan dan juga pertanian. Karena kita ketahui bersama bahwa hari ini kalau di sektor pertanian ini keluhannya terkait dengan pupuk yang mahal, pupuk yang langka. Sedangkan pupuk itu bisa kita dapat dari limbahnya peternakan. Contoh kalau misal saya pelihara kambing ini, saya ada limbah nih berupa kohe atau kotoran hewan. Kohe ini akan sangat bagus apabila kita berikan ke lahan kita, ke lahan pertanian kita. Kalau kita mau lebih kreatif lagi, kohe ini bisa kita olah menjadi pupuk organik sehingga kohe ini bisa dengan mudah diserap oleh tanaman. Seperti itu. Dan juga nilai ekonomisnya tinggi. Saya kemarin beberapa kali dapat tawaran dari luar pulau, terutama dari daerah Kalimantan. Mereka minta kohe itu di sana satu karung itu 50.000. Itu kohe mentah yang masih berupa butiran-butiran itu. Seperti itu. Jadi memang kalau kita ngomongin niche di sektor peternakan ini masih sangat seksi. Itu kita masih bahas kohenya, belum kita bahas yang lain. Nah, sementara di peternakan ini khususnya kalau saya fokusnya di peternakan kambing perah, ini kita ada juga di apa ya, produksi susu, ada juga produksi daging seperti itu. Nah, ini konsep kita di peternakan terintegrasi atau peternakan yang saling terhubung dengan pertanian. Nah, ini yang di tengah ini adalah subjek utama kita, yaitu kambing, di mana kambing ini bisa menghasilkan susu kambing. Susu kambing ini kita olah. Susu ini kalau istilahnya kita ngolahnya pakai sistem pasteurisasi. Jadi pasteurisasi itu kalau istilahnya ibu-ibu itu ditem. Ditem itu apa ya? Pokoknya ada satu wadah besar berisi air, terus ada wadah kecil berisi susu, itu ditaruh di dalamnya itu. Itu namanya kalau dalam industri susu namanya dipasteurisasi. Nah, di situ bisa kita kasih berbagai varian rasa. Nah, selain itu, setelah kita bisa menghasilkan produksi susu, nah, susu ini bisa kita gunakan sebagai tambahan penghasilan atau sebagai sumber untuk menutup biaya operasional di peternakan kita. Karena di dunia peternakan ini, biaya operasional terbesar itu terletak pada pakan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mulai beternak, jadi selain ilmu, itu ada hal yang harus diperhatikan yaitu pakan. Pakan bisa berupa pakan hijauan, rumput-rumputan atau ramban-rambanan, dan juga bisa berupa konsentrat atau makanan tambahan. Nah, pakan ini untuk kebutuhan hidupnya si kambing ini. Nah, dari situ selain kambing tadi memproduksi susu, dia juga mengeluarkan produk limbahnya atau kotorannya. Sementara kotoran ini juga bisa kita manfaatkan
Kalau kita masih sibuk nih, belum sempat untuk ngolah kotoran ini. Nah, kotoran ini bisa kita bawa ke lahan kita. Bisa kita bawa ke lahan supaya tanaman atau lahan pakan kita tumbuh subur. Seperti itu. Nah, nanti pakan hijauannya kita berikan lagi ke ternak tersebut. Atau kalau Bapak Ibu pengen lebih kreatif lagi, kotoran hewan ini bisa Bapak Ibu olah untuk selanjutnya dijadikan pupuk. Mas, terus kalau sudah jadi pupuk, pemasarannya gimana? Nggak usah khawatir. Untuk pemasaran sampai hari ini saya sendiri masih kebingungan dari bahan bakunya. Untuk permintaan pasar sangat luar biasa. Begitupun dengan susu. Kadang ada banyak orang yang tanya, Mas, kalau aku main kambing perah, itu nanti aku jual susunya kemana? Sementara saya per hari ini, saya masih belum bisa memenuhi kuota dari pabrik per minggu itu 1.000 liter. Pabriknya ada di Jogja. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini ada yang dari Jogja mungkin tahu ya, yang di daerah Turi, Sleman, yang ada pabrik susu yang besar, susu kambing. Nah itu, saya dapat kuota 1.000 liter per minggu. Sampai hari ini belum bisa terpenuhi. 2 tahun ini saya sudah berupaya untuk membuat kelompok. Jadi teman-teman atau tetangga-tetangga di sekitar kandang itu saya kasih virus lah, saya racuni untuk mau bermain di kambing perah. Karena rata-rata di tempat saya itu warganya masih ternak kambing biasa. Kambing biasa hanya dipelihara, nanti beranak, pas butuh untuk biaya sekolah anaknya, baru kambingnya dijual. Gitu. Belum ada pemikiran ternak kambing ini untuk bisnis. Tapi kalau kita mau main di kambing perah, nah ini kan kita bisa dapat potensi keuntungan yang lebih. Seperti itu. Monggo Pak, selanjutnya. Next. Nah, ini ada beberapa produk dari kandang kami atau dari peternakan kami. Di antaranya yang pertama kita ada kompos atau kohe. Kohe itu kotoran hewan. Sementara kotoran hewan ini biasanya kita, kalau dalam agama kan nggak boleh ya kita jualan limbah organik. Biasanya teman-teman itu diganti dengan pakan. Biasanya kita tukar dengan pakan. Terus selain dari kompos atau kohe, kita juga ada konsentrat. Jadi sebenarnya bisnis ini, usaha ini ketemu progresnya itu sambil jalan Bapak Ibu. Jadi saya dulu nggak kepikiran untuk jualan kohe, jualan konsentrat itu nggak kepikiran. Tapi seiring berjalannya waktu loh, ini kok ada peluang nih. Loh, ini kok kelihatannya cuan. Akhirnya kita manfaatkan. Konsentrat sendiri awalnya juga hanya kita pakai untuk ternak kita sendiri. Tapi lambat laun konsentrat ini banyak yang meminati. Jadi akhirnya kita juga jual konsentrat. Nah, selain itu kita juga ada silase. Silase itu apa nih Mas silase ya. Jadi silase itu adalah teknik mengawetkan hijauan. Jadi kadang para peternak ini kebingungan dalam beternak di saat kesulitan pakan. Misalnya kayak gini, musim kemarau panjang, sangat minim pakan, sangat minim hijauan, nah itu peternak bingung. Tapi dengan adanya silase atau pakan simpan ini, kita bisa mengantisipasi. Di saat pakan susah kayak gini, kita bisa gunakan silase kita. Seperti itu. Terus selain silase, kita juga ada produk yaitu susu. Ada susu yang murni dan juga susu olahan. Seperti itu. Nah, selain dari susu, kita juga karena kita fokusnya di kambing perah ini baru bisa diperah di saat dia beranak, jadi secara otomatis kita juga memproduksi anakan kambing atau istilahnya jempe. Nah, itu biasanya kita jual jempe. Selain itu, seiring berkembangnya usaha kita juga membuka wisata edukasi. Jadi biasanya ada adik-adik kita dari TK, SD, SMP, SMA, atau bahkan dari perguruan tinggi yang pengen belajar atau pengen berwisata seputar peternakan, biasanya main ke peternakan kita.
Monggo, next. Nah, ini. Saya secara pribadi juga menyadari Bapak Ibu, bahwa dalam membangun sebuah usaha, mohon izin Pak, kembali Pak. Nah, yang ini. Saya sendiri juga menyadari Bapak Ibu, dalam membangun sebuah usaha, kalau kita pengen, istilahnya gini, kalau kita pengen lari cepat, kita sendiri bisa. Kalau kita pengen lari cepat. Tapi kalau kita pengen lari jauh, kita nggak bisa sendiri. Jadi begitupun dengan usaha. Usaha ini kalau pengen cepat besar, itu memang kita harus sendiri. Karena kita nggak harus menyatukan banyak kepala, banyak pemikiran, banyak ide. Tapi kalau kita pengen usaha kita ini luar biasa, berdampak untuk banyak orang. Karena kita nggak boleh lupa bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Jadi kita harus mengajak atau memberdayakan teman, saudara, tetangga, atau lingkungan sekitar kita. Nah, salah satu cara yang kami lakukan adalah kita membentuk sebuah kelompok tani. Kita membentuk sebuah kelompok tani yang berisikan anak-anak muda. Karena kenapa kok saya mikirnya anak muda? Karena anak muda ini jangkauannya masih luas. Dan saya berpikiran di daerah saya itu rata-rata anak muda lulus sekolah pasti jadi TKI. Mohon maaf nih, kasus di tempat saya seperti itu. Jadi akhirnya kalau mereka tidak kita buatkan atau tidak kita ajak berwirausaha, mereka pasti akan memilih seperti itu. Itu agak repot. Jadi nanti akhirnya perkembangan desa atau perkembangan wilayah kita agak terhambat. Selain itu kan dengan kita menemukan banyak sekali wirausaha, kita juga bisa memunculkan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Itu. Salah satu caranya kita membentuk sebuah kelompok tani. Begitu. Terus yang kedua, kita juga beberapa kali mengadakan pelatihan atau mengisi pelatihan seputar peternakan. Jadi kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman agar supaya teman-teman yang lain teman-teman yang lain itu bisa memahami, bisa paham, bisa bertambah wawasannya. Loh Mas, apa nggak eman kok ilmunya dibagikan? Kembali lagi kok, karena saya sendiri dari kecil memang sudah dipeseni sama orang tua bahwa ingat sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Dan jangan lupa bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara dan tugas kita hanya menanam. Kalau kita bisa menanam kebaikan, pasti kita juga akan menuai kebaikan. Gitu. Nah, selain itu kita juga ada wisata edukasi kepada adik-adik kita, adik yang masih SD, TK, SMP, jadi untuk menumbuhkan minat terhadap dunia peternakan. Karena hari ini terkait juga dengan bonus demografi, banyak sekali petani kita, peternak kita yang sudah sepuh, dan anak muda ini harusnya mau untuk meneruskan di sektor ini. Karena jujur sektor ini masih sangat profit. Jadi saya memulai usaha ini, peternakan ini mulai 2011 itu saya lulus SMA. Jadi saya kuliah nyambi merintis usaha. Yang alhamdulillah biaya kuliah bisa terpenuhi dengan hasil dari usaha. Sampai sekarang saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah istri masih satu, anak masih satu, dan semua kebutuhan bisa tercover dari usaha ini. Nah, ini adalah harapan saya. Harapan saya di sektor peternakan ini semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk terjun di sektor peternakan. Karena di sektor peternakan ini potensinya masih sangat luar biasa. Dan hari ini kalau mayoritas orang berpikir bahwa beternak ini akan dapat untung kalau
kita jual ternak. Misal kita ternak kambing, kita bisa untung kalau kita jual kambing. Sementara kalau saya pribadi hari ini sedang mengembangkan sebuah sistem di mana kita sebagai peternak, kita bisa dapat uang, kita bisa dapat untung tanpa kita jual ternak. Jadi contohnya piye Mas? Tanpa jual ternak kok bisa untung. Ya, jelas kita bisa jual produk olahannya, kita bisa jual bohenya yang sudah kita olah berupa pupuk. Juga misal ada kunjungan, ada wisata edukasi seperti itu. Jadi kan mereka datang, tamu, mereka beli produk kita. Jadi memang segmennya masih sangat terbuka. Belum lagi kalau kita bisa mengoptimalkan media sosial. Gitu. Terus lagi, Mas, iki mang sing diceritani kok sing indah-indah, Mas. Padahal kan sektor usaha ini eh, pasti ada jatuhnya, pasti ada susahnya, pasti ada pusingnya gitu. Ya, memang setiap usaha, apapun itu usahanya, itu pasti ada up and down-nya, pasti ada masalah, pasti ada problemnya. Jadi, kalau di sektor peternakan ini, problem pertama, pengalaman saya ada di pakan. Karena pakan ini menelan biaya produksi sebesar 80%, 70-80%. Selain itu, kesehatan. Kesehatan sebenarnya gampang. Saya ini nggak ada basic eh, peternakan, nggak ada basic pendidikan peternakan atau bahkan kedokteran hewan. Tapi alhamdulillah ya karena itu tadi saya memanfaatkan media, saya belajar, terus saya ketemu mentor yang alhamdulillah mau berbagi ilmunya. Jadi saya sampai hari ini untuk masalah kesuan, kesehatan di kandang kita suntik ternak kita sendiri. Jadi untuk biaya operasional di tenaga medis kesehatan ternaknya kita bisa meminimalkan seperti itu. Terus yang terpenting lagi, selain tadi kita sudah ngomongin tentang produksi, tentang pakan, terus tentang pengolahan-pengolahannya, mulai pengolahan pupuk, pengolahan susu, dan sebagainya, tentang perawatannya, bagaimana cara merawatnya, tentang kesehatannya. Yang lebih penting lagi adalah di sektor pemasaran. Jadi, kalau misal kita punya usaha yang keren, yang bagus, kita punya produk yang bagus, kita punya inovasi yang bagus, tapi kita tidak bisa jualan, atau kita tidak bisa memasarkan produknya, itu juga akan percuma Bapak Ibu. Jadi kalau yang ikut acara ini ada yang dari BUMDes, wah itu sebuah eh, sarana yang luar biasa. BUMDes ini bisa menjadi sebuah pasar, sebuah alat untuk kita jualan, seperti itu. Dan monggo kalau misal bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tertarik main di sektor peternakan, bisa langsung hubungi saya untuk ini boleh di-spill nomor WA-nya, Pak. Boleh Mas, silakan Mas, silakan. Untuk nomor WA-nya kita ada di 085 649 373 787. Monggo kita terbuka. Kalau pengen diskusi, pengen ngobrol seputar peternakan, kita sangat terbuka. Tidak dipungut biaya, gratis, monggo silahkan. Kita juga ada grup WA, monggo bisa join, nanti bisa WA saya, bisa kita masukkan ke grup WA. Untuk media Nomornya biro, sosial Mas. kita juga ada. Untuk nomor WA kita ada di 085 649 373 787. Saya ulangi ya. 373 787. Saya ulangi. Ya, saya ulangi ya. 085 649 373 787. Itu nomor Oke. WA-nya. Ya, oke. Itu nomor WA-nya, monggo silahkan. Kita terbuka. Kalau misal butuh, Mas, saya ada kelompok ternak nih. Monggo kalau Mas ini bisa datang ke tempat saya. Insya Allah saya bisa datang. Yang penting kabar-kabar dulu, waktunya kita atur.
Terus Wah, mohon izin Pak Joni, kemarin Pak Joni minta, Mas, nanti kalau bisa ini ya eh, jalan-jalan di kandang biar lebih natural gitu Pak ya. Iya. Eh, untuk itu saya mohon maaf sekali Pak Joni, saya hari ini sedang ada di Surabaya, sedang ada acara dengan Kementerian Koperasi Pak terkait Entrepreneur Hub. Jadi wah, mohon izin belum bisa untuk coba kandang, tapi kalau teman-teman pengen lihat kondisi kandangnya ada di media sosial kita, ada di TikTok, ada di IG kita Pak. oke. Keren banget nih Pak Riki nih. Pengalaman langsung dan beliau sering dipanggil sama kementerian nih Pak Riki nih. Untuk Iya. testimoni inspirasi bagi siapapun yang ingin berwirausaha untuk peternakan. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita mau buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai peluangnya Mas Oni nih. Ada Bunda Ida yang dari tadi sudah resen. Silakan Bunda Ida. Ya, terdengar suaranya ya Pak ya. Jelas, Bun. Ya, terima kasih pertama untuk PT Pos melalui Pak Rifki dan Pak Joni. Saya sering mengikuti beberapa kalau lagi sempat waktu, banyak ilmu yang diberikan. Alhamdulillah manfaat. Eh, Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya ini ibu rumah tangga tapi sudah 16 tahun menggeluti koperasi, mengelola koperasi. Tapi saya sendiri punya latar belakang peternakan. Mungkin terbalik ya kalau Mas Oni sosial tapi kerjanya di peternakan. Kalau saya latar belakang saya peternakan, tapi saya nggak peternak. Sudah pernah mencoba sih ya ayam broiler tapi aduh berantakan berat rasanya. Eh, jadi terima kasih hari ini betul-betul saya berharap ada satu wawasan lagi karena saya sedang berpikir bagaimana memberdayakan anggota atau putra-putri dari anggota koperasi untuk bisa berwirausaha. Jadi saya pelajari beberapa usaha yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan apa namanya niat koperasi untuk punya manfaat. Ya, nah, di sini juga ada beberapa yang beternak, tapi ya itulah masih masih secara tradisional. Saya sendiri mau cawe-cawe mau memberikan masukan, tapi rada-rada izin karena saya sendiri tidak beternak. Jadi mungkin ini ibu siapa ya gitu kan. Nah, ini yang mau saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama lokasi. Apa lokasi dekat dengan pemukiman? Misalkan jadi ada efek bau atau enggak. Kemudian yang kedua mengenai konsentrat. Ini konsentratnya bikin sendiri ya. Kemudian yang ketiga silase. Silasenya itu dari rumput atau dari jerami ya. Karena kebetulan saya dulu meneliti jerami untuk dibuat silase itu. Kemudian yang selanjutnya sebenarnya tadi sudah disampaikan, insya Allah suatu hari nanti kami akan belajar ke sana kalau diizinkan. Mungkin itu dulu, Mas. Oke. Mas Oni boleh dibantu dijawab, Mas Oni. Siap deh, mohon izin saya ulangi Pak. Tadi yang pertama tentang kandang, yang kedua konsentrat, terus yang ketiga silase ya. Ya, betul. Oke, siap deh. Saya bantu jawab Bu. Terkait yang pertama tentang kandang, memang kalau kita ngomong idealnya, kandang itu ada jarak dengan pemukiman. Kalau kita ngomong idealnya. Tapi di tempat saya, karena keterbatasan lahan, kita kandang itu juga dekat dengan rumah, Bu. Dekat dengan tempat tinggal. Nah, masalah bau kalau kita bicara di samping ini, asalkan kita penataan kandangnya benar, insya Allah baunya akan minim. Jadi kadang kita kandangnya kan kita pakai kandang yang panggung itu Bu. Jadi yang ternaknya itu ada di atas kayu, di atas panggung itu. Nah itu di bawahnya kita kayaknya nggak di plester, nggak di Ya. semen.
Nah, kalau yang di semen mungkin kelihatannya lebih rapi, lebih bagus, lebih indah, tapi itu akan menimbulkan bau karena urinnya Oh, itu tidak bisa terserap. ya, ya, Seperti ya. itu. Kalau kalau lantainya tanah, itu urinnya bisa terserap ke tanah. Ya. Nah, ada lagi teman-teman yang membuat kandang ini, lantai bawahnya ini di sistem terpisah. Urinnya diwadahi sendiri, kohenya ditaruh di tempat sendiri. Itu juga Hmm. bagus, tapi itu memakan biaya yang cukup tinggi dan juga operasional yang cukup tinggi karena kita setiap hari harus membersihkannya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau di kandang kami, kita lantai lantai dasarnya tanah, terus kita panggung itu, ternaknya di atas panggung itu. Seperti itu. Hmm. Pertama untuk kandang. Terus yang kedua untuk konsentrat, guys. Untuk konsentrat, kita konsentratnya buat sendiri atau ngeracik sendiri, Bu. Jadi bahannya kita beli di toko peternakan gitu. Hmm. Bahan-bahannya itu kita biasanya dari Polar itu katolnya gandum, terus dari BKK itu dari kedelai, terus tepung jagung. Nanti kita tambah sama premix dan juga mineral. Itu untuk konsentratnya, makanan tambahannya. Mas Tony dapat ransumnya dari mana? Ya? Alhamdulillah kemarin kita ada teman di IPB, saya konsultasi sama teman, saya dikasih ransum itu, ya alhamdulillah kita coba ransumnya cukup bagus di ternak. Jadi kalau ngomong konsentrat, memang konsentrat kita ketemunya mahal itu. Konsentrat kita Ya. per kilo itu 8.500. Karena kita mainnya di kambing perah ini butuh protein yang tinggi. Dengan konsentrat 500 itu per ekor per hari pemberiannya 3 on sampai 5 on per ekor per hari. Jadi di kandang kami biaya operasional satu ekor kambing ini hitungan kita di angka 10.000. Itu mulai dari pakan plus tenaga kerja plus obat-obatan. Tuh. Jadi kalau kita bisa ngitung nih, misal biaya operasional kita berapa, terus potensi keuntungan kita, misal kita produksi susu per hari bisa produksi susu berapa liter, nanti hitungannya akan itu untuk konsentrat. Terus kalau untuk silase saya lebih cenderung pakainya kebun jagung, Bu. Pakainya apa? Jadi silase kita pakai kebun jagung. Oh. Jadi jagung yang usia 85 hari, itu pohon buahnya kita selet, kita chopper gitu, terus kita masukkan ke dalam tong. Nah, sebenarnya untuk semua video tentang kandang, tentang pakan silase, pakan konsentrat itu ada di TikTok dan juga di kita. Nanti mungkin kalau bisa dilihat. Nah itu untuk pakan silasnya kita seperti itu. Jadi proses pembuatannya hijauan segar kita selet, terus kita simpan ke dalam tong, kita padatkan, terus kita tutup rapat. Hanya seperti itu. Iya. Nggak pakai Kenapa tetes kok? ya? Nggak pakai tetes. Oh, enggak. Kita enggak pakai tetes dan juga enggak pakai probiotik. Jadi kita hijauan saja. Nah, kenapa kok saya pakainya kebun? Karena kebun ini ketersediaannya itu berkelanjutan. Jadi lebih aman. Sebenarnya ada bahan makanan yang lebih bagus, misalkan daun ketela yang dipanen itu yang diambil buahnya itu daunnya kan dibuang biasanya. Karena kan rata-rata peternak-peternak ini takut kalau daun ketela ini dikasihkan ke ternaknya. Nah, itu kita ambil, kita selet, kita silase, alhamdulillah aman. Asam cyanidanya sudah turun dengan silase. Tapi minusnya daun ketela ini tidak berkelanjutan karena ketela kan ada musim panennya, jadi nggak bisa berkelanjutan sepanjang tahun. Beda kalau misal lokasi Bapak Ibu ada di daerah Sumatera, di Lampung kayak gitu, karena kan daun ketela melimpah. Jadi kalau terkait pakan, mohon izin kalau ini agak melenceng ya dari pertanyaan. Kalau terkait pakan itu memang
kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Betul. Misal contoh, ibu ini ada lokasi ternaknya di kota, dekat dengan pasar induk. Terus nggak usah mikir konsenter, nggak usah mikir silasa. Datang aja ke pasar minta limbah-limbah sayur. Nah itu wes mantap. Limbah-limbah sayur tinggal di rumah buat kolam untuk merendam sayur itu, membersihkan, jadi supaya sisa pestisidanya bisa hilang. Nah itu dikasihkan ke ternak. Itu nggak apa-apa, aman berarti. Ya. Jadi memang dalam beternak kita harus lihat potensi di daerah kita. Seperti itu, Ibu. Ya. Oke. Bisa belajar ke sana ya, Mas ya? Monggo, monggo, Bu. Kita terbuka kalau ibunya pengen main ke Tulungagung, monggo silakan. Bisa WA dulu gitu. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Sukses selalu. Oke, sukses juga Bun Ini buat koperasinya Bun. Ya, terima kasih. Semoga suatu saat koperasi kami bisa bekerja sama juga dengan PT Pos. Oke. Siap, ditunggu Bun. Dah. Ya harus, jadi dapat double cuan nanti Bunda. Ya, betul. Oke. Selanjutnya ada Ustadz Yusuf Supriyatman. Silakan. Pak Ustadz Yusuf. Halo, Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Mohon izin Pak, kami menyampaikan ada beberapa poin. Tadi menyimak dari narasumber begitu bagus dan terinspirasi. Kami Pak tinggal di kampung desa ya, desa. Sebenarnya kami punya jamaah dan kami sangat tertarik dengan bisnis peternakan. Yang menjadi kendala kami dan kami mohon petunjuknya karena di kami ini banyak masyarakat atau jamaah santri yang mengelola peternakan. Tidak didesain dengan rapi seperti yang dilakukan. Yang ingin saya sampaikan adalah yang menjadi kendala itu satu hal, bagaimana cara pembuatan rumput untuk makanan ternak. Untuk lahan tidak bermasalah. Di kampung yang menjadi kendala adalah bagaimana cara pembuatan tanaman rumput buat kambing. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Siap. Terima Oke, kasih. silakan Mas Soni, langsung dijawab. Siap, Boleh ya, dikasih Pak. pizza nggak nih kambingnya? Atau martabak? Kalau cari rumput susah, Tat. Bercanda. Oke, lanjut Mas Soni. Mohon izin, Ustadz Yusuf, lokasinya di mana ya? Saya Pak di Sukabumi. Oh, di Pejampangan. Sukabumi. Ya, Pejampangan, Jampang. Oh, siang. Jadi gini, Ustadz Yusuf, terkait dengan pakan ya. Kalau di kambing ini memang pasnya atau kodratnya itu makan daun-daunan atas atau biasa di kalangan peternak nyebutnya ramban. Nah itu kalau memang pengen swasembada pakan di ternak kambing ini bisa nanam satu indigo vera, yang kedua gamal, yang ketiga kaliandra. Nah untuk bibitnya sebenarnya banyak sekali, Ustaz. Jadi bibit online yang berbiji itu juga ada. Biasanya teman-teman juga ada yang jual polybagan seperti itu, yang sudah di polybag. Nah itu ditanam tinggi, sangat cocok untuk ternak kambing. Tapi memang kendalanya kalau yang ramban-rambanan itu, kendalanya adalah produktivitasnya rendah atau dia butuh lahan yang luas. Jadi kalau ada kendala dengan lahan, cocoknya nanamnya rumput odot. Rumput odot itu
rumput gajah yang dia agak pendek, yang tidak terlalu gatal. Kalau yang rumput untuk sapi itu kan yang tinggi, dia biasanya ada bulu-bulu halusnya itu gatal. Tapi kalau yang rumput otot ini nggak ada bulu-bulunya, dia lebih lembut gitu. Tapi kalau ngomong bagusnya, cocoknya itu pakai ramban-ramban. Ramban-rambanannya apa? Indigo vera, kaliandra, sama. Dan satu lagi yang kalau saya beberapa kali ngobrol sama teman peternak, ada satu tanaman yang wajib peternak punya, yaitu daun kelor. Kenapa daun kelor? Daun kelor ini mengandung asam amino, vitamin C, kalsium yang sangat bagus sekali. Itu sangat bagus untuk ternak. Kemarin waktu PMK itu, daun kelor ini menjadi sebuah primadona. Nah, cukup cepat memulihkan penyakit PMK tersebut. Seperti itu tadi itu. Oke, gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya, sekarang peternakannya apa mainnya? saya 2 Pak di peternakan kambing sama tani Pak. Oh, oke, mantap, mantap, mantap. Terakhir Pak, Sukses terus. terakhir nih. Iya, silakan. Terakhir Pak, terakhir ini untuk ini ya untuk untuk peternakan ada nggak subsidi dari pihak perusahaan atau pemerintah untuk membantu membudidayakan peternakan? Mas Oni mungkin ada pengalaman nggak bantuan dari pemerintah yang sudah diterima di Oke Farm? Oke, siap. Mau izin menyampaikan Pak. Jadi, saya kan hari ini tahun 2024 ini terpilih menjadi Young Ambassador of Agriculture Kementerian Pertanian. Jadi memang kalau kita ngomong peternakan, ini kan relate-nya atau nyambungnya dengan pertanian. Karena peternakan ini tidak punya menteri, yang punya menteri adalah pertanian. Jadi peternakan ini menterinya ikut di pertanian. Untuk masalah program, sebenarnya dari Kementerian Pertanian, ini kerjasama sama IPAT, itu kita ada program diet. Nah, di Jawa Barat kelihatannya ada kok Pak, program diet. Tapi kabupaten kotanya saya nggak hafal ya, tapi di Jawa Barat ada. Setahu saya tahun ini sampai tahun 2025 ini ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, sama nggak salah Kalimantan Selatan. Ada di 4 provinsi. Nah, itu ada beberapa program, diantaranya yang pertama program pelatihan, ada juga program magang, lalu ada juga program hibah kompetitif. Jadi nanti teman-teman petani atau peternak yang mengajukan proposal hibah, nanti diverifikasi kalau misal ACC, bisa dapat hibah. Seperti itu. Terus kalau dari pemerintah yang lain, kalau di tempat saya itu yang paling sering ada bantuan itu dari anggota dewan seperti itu. Jadi monggo kalau misal berminat mengakses bantuan bisa datang ke dinas terkait, ke dinas pertanian atau dinas peternakan seperti itu. Nah, Mas Oni sendiri kalau sekarang peternakannya ini kambingnya untuk pedaging atau apa ya Mas jadinya? Kalau saya fokusnya di kambing perah, Pak. Jadi kita produksi susu. Susu. Ya, tapi secara otomatis kalau kita ngomong kambing perah, kambing baru bisa diperah saat dia beranak. Anaknya kan tidak pasti betina. Ada potensi anaknya jantan. Jadi anakan jantan ini juga kita besarkan untuk kita jadikan kambing pedaging, Pak. Seperti itu. Oke, mantap. Ada lagi yang mau bertanya nih dari Mbak Eka Oka. Silakan Mbak Eka. Halo. Ya, Saya kebetulan silakan. mahasiswa Ya, Mbak Eka. Saya barusan chat Mas Oni juga ya. Keren banget. Kalau misalnya sekarang
Suaranya Oh, putus-putus Mbak Eka. Suaranya putus-putus, Mbak Eka. ya. Udah jelas belum ya? Mungkin videonya izin aku matiin ya biar lebih lancar ya. Oke, boleh, Ya, boleh, boleh. Mbak. Ya. Ya. Kalau untuk apa programnya mungkin aku bisa aja via WA ya. Nanti soalnya aku mau ini sih nawarin, siapa tahu bisa sharing juga sama mahasiswa-mahasiswa yang TKI di Hong Kong. Kebetulan nih teman-teman aku ini TKI di Hong Kong gitu loh. Tapi mereka juga mahasiswa satu kampus gitu. Ya, Terus Mbak Eka, siap. kalau untuk mungkin PT Pos ya yang aku pengen tanya ya, itu kalau untuk pengiriman peternakan emang bisa ya pakai Pengiriman PT Pos? kemana Mbak? Pengiriman peternakan emang bisa ya pakai PT Pos? Biasanya kalau peternakan bisanya apa? Berarti hewan hidup gitu atau apa nih Pak? Ya, nanti mungkin kalau untuk peternakan hewan hidup itu nanti koordinasi dengan kantor pos setempat, nanti sistemnya mungkin kayak sewa armada, Mbak. Oh, sistemnya sewa berarti ya? Oh, oke. Ya, nanti Kalau bisa difasilitasi oleh kantor pos cabangnya. Oh, oke. Kalau untuk yang mau aku tanya sebenarnya kalau untuk produknya pos ada beberapa nih selain yang tadi ada lagi pos itu udah bisa terima uang dari luar negeri kan udah lama ya. Tapi apa bisa kayak sistem Wise tahu Wise nggak ya Pak ya? Jadi bisa bikin apa kode QR atau link untuk pembayaran ada lagi apa ya? Sendit kalau misalnya mau sendit ya bisa kayak gitu atau enggak ya Pak ya? Postpaid Tadi pertanyaannya apa? apakah sudah bisa kayak kirim apa bikin QR atau link untuk dibayar kayak sendit gitu sistem bayarnya? Terima duitnya Oh, seperti sistem sendit gitu bisa nggak ya? Postpaid. saya bukan pengguna Sendit, jadi nggak paham Sendit itu kayak gimana. Oh, jadi gini, misal nih ada orang beli jasa atau barangnya kita, terus habis itu kita kasih tagihannya. Kalau biasanya kan orang kan biasanya bayar langsung pakai QR yang bukan yang ini ya, istilahnya yang sudah dia daftarkan gitulah ya kalau di toko-toko ya. Nah kalau Sendit ini dia nanti nge-link, kita kirimin link, terus habis itu linknya ntar di apa langsung diklik, nanti langsung masuk tagihannya berapa nominalnya sama langsung masuk ke rekening kalau rekening yang ini ya rekening yang tujuannya itu apa gitu udah ada sistem kayak gitu nggak sih postpaid Kalau untuk sistem gitu kayaknya untuk pos enggak. Jadi kita hanya melayani untuk kalau mau transfer dana baik dari cash ke rekening bank ataupun pencairan dari kiriman luar negeri, Mbak. oh gitu kalau dari luar ke dalam bisa juga kan ya Bisa. Nanti kan banyak channelnya, Mbak Eka mau pakai yang Western Union, MoneyGram atau apa kan? oh gitu berarti masih masih nanti berarti ngambil gitu ya ke PT Posnya kayak zaman dulu dong ya Iya, gitu oh pencairan masih uang. Kalau zaman dulu mungkin kita kenalnya cuma Wesel Pos kan? yes betul Nah, tapi ternyata kan ada kiriman uang juga dari teman-teman kita yang di luar gitu kan, mau kirim uang ke saudaranya, ke kerabatnya di Indonesia. Nah, itu bisa menggunakan jaringan seperti Western Union, MoneyGram, dan lain sebagainya. Oh, aku kira postpaid udah bisa kayak Sendit atau apa. Kalau Sendit itu memang khususnya ini, Pak, apa itu namanya? Khususnya itu untuk Asia Tenggara. Cuman kalau Hmm. untuk daerah kayak benua biru Eropa, Amerika itu belum bisa. Biasanya teman-teman itu pakainya Wise. Kebetulan teman aku itu ada beberapa yang ada eksportir, ada yang kalau eksportir biasanya kan jumlahnya gede, jadi nggak pakai itu. Eh, pakai TT biasanya mereka atau LC kan. Tapi kalau Hmm. untuk teman-teman yang profesional tapi kerjanya virtual ke luar negeri itu biasanya pakainya sistemnya kalau nggak Wise, Sendit. Nah, cuman Sendit itu tadi ya cakupan daerahnya itu cuman sampai Asia Tenggara. Kalau Wise sekarang nggak bisa terima, makanya nih aku kira PT Pos sudah sampai situ teknologinya. Ya semoga segera lah ya. Sebenarnya kalau untuk transfer tadi antar rekening itu bisa menggunakan transfer bank sih Mbak. Sementara PT Pos ini kan kita
menjangkau teman-teman yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan, Oh, I see. Oh, oke ya oke, kan? pasarnya di situ ya. Oh, oke Iya, oke kenapa oke. kita mesti pakai Zendit sementara kan bisa ada transfer antar bank? Rada ini juga sih apa ya, kalau transfer antar bank itu ntar kursnya mungkin ya, yang nggak semua bank itu Oke, oke ya. oke baik Kak. Kalau dengar suara saya, aplikasi Postpay itu juga bagian dari untuk pelaku usaha. Ada virtual account, langsung masuk ke rekening Mbak. Langsung masuk ke Oh bisa rekening ya. Oh oke oke. Postpay. Silakan download aja aplikasi Postpay, nanti bisa ditanyain lagi lebih lanjut ya. Kita nanti ke Oh pertanyaan-pertanyaan itu bisa di satu-satu atau dengan Japriksa juga lebih lebih bagus ya. Oke, Oke, oh, kita oke. ke yang lain Pak Riki. Ada yang Makasih. makasih. Dari Pak Surya, Jab Entrepreneur. Silakan, Pak Surya. Halo Pak, mau tanya Pak. Silakan. Ya, baik Pak. Apakah suara saya terdengar? silakan. Jelas. Ya, baik Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Surya ini. Asalnya dari Madiun, tapi kondisi sekarang saya bekerja di Bogor. Ya, ini salah satu di program Yes Jawa Barat. Nah, mungkin tadi menyinggung program Yes Jawa Barat ya, Mas Oni Kurniawan juga ini sepertinya dari Yes Jawa Timur ya Mas ya. Salam kenal. Ya, ini salah satu lulusan program Yes ya, yang luar biasa, bisa menjadi Young Ambassador yang mananya harus menjadi pemantik nih bagi teman-teman agar bisa menjadi petani milenial gitu kan, salah satu tugas Young Ambassador-nya gitu ya. Mungkin gini Mas, nah di Jawa Barat sebenarnya juga banyak beberapa petani ataupun peternak yang berada di kambing perah ya Mas ya. Nah cuman memang kalau saya kan sebagai di entrepreneur, jadi yang tugasnya mendampingi juga ke lapangan bagaimana kondisi usahanya mereka. Nah, tapi kondisinya di susu kambing itu dulu waktu COVID memang dia tinggi-tingginya pemasaran, sangat banyaklah peminatannya. Nah, namun yang dikeluhkan saat ini itu bukan harga ya, pasarnya setelah COVID itu mulai menurun gitu, di salah satu perangan kami. Tadi kan Mas Oni juga sudah adanya off taker yang di Jogja kalau tidak salah tadi Mas ya. Nah, mungkin Mas bolehlah sharing-sharing gitu, sharing of taker kira-kira nanti kira-kira dari Jawa Barat mungkin bisa masuk juga ke off taker tersebut sehingga kami bisa membantu dari teman-teman peternakan yang ada di Jawa Barat juga Mas. Di sharing-sharing informasi mungkin Mas kalau boleh. Gitu aja sih mungkin. Siap, ya. Terima kasih. Mas Surya juga dari program Yes, Mas Surya ya. Ya, saya pegawainya Mas di PPAyu Jawa Barat, di entrepreneur. Oke. Tadi mestinya Pak Ustadz kontaknya ke Mas Surya tuh. Boleh minta nomornya itu, Pak. Oke. Silakan Mas Oni, ada bisa direspon tadi Mas Surya. Siap, siap, ya. Mohon izin, Mas Surya juga dari program Yes ya, Mas Surya. Iya Pak, benar. Oh, siap, mantap ya. Ya alhamdulillah. Kemarin kalau istilahnya kapus ya, itu kita sebagai ya harus meresonansi Mas. Jadi memang salah satu tugas besarnya YA kan bagaimana kita menumbuhkan petani dan peternak karena terkait bonus demografi ke depan ini. Nah, terkait untuk off-taker susu kambing, Pak, monggo bisa kontak saya, nanti saya kirim nomor WA-nya atau gimana. Nanti teman-teman di Jawa Barat misal ada kayak kooperasinya atau komunitasnya yang memang fokus di peternakan kambing perah, nanti bisa di-share nomor saya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Yang jelas kalau yang masuk di pabrik ini memang syaratnya nggak terlalu ribet sih Pak. Yang penting susunya kualitasnya bagus. Dalam keadaan kualitas bagus ini kalau kita ngomong ya kadang ada pemain yang nakal susunya dicampur air. Jadi yang penting susunya aman, tidak dicampur air, terus susunya posisinya tidak rusak, itu pabrik tetap masuk Pak. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin nanti saya hubungi ya Mas ya. Dari Jawa Barat bisa dikoordinir Pak. Ya. Siap Pak Surya, siap. Saya sangat terbuka untuk itu. Siap. Kalau di Jawa Barat sih sudah ada klasternya sendiri ya Mas ya untuk kambing itu. Susu perah udah kerjasama juga sama susu Etawain kalau salah, itu juga sudah ada. Cuman masih lebih gitu produksinya, jadi perlu adanya lagi. Oh, siap Pak. Nanti saya hubungi.
Terima kasih Pak banyak. Surya. Salam kenal ya. Siap, siap Pak Surya. Kasih Mas. Oke, makasih Mas Surya, sukses terus Mas. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, selanjutnya Pak Muharif Subarka, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik tadi dengan pemaparan Mas Oni. Saya kebetulan dengan teman-teman SMA itu kemarin merencanakan untuk ternak kambing. Tapi setelah dihitung-hitung itu terkendala di pakan ternaknya dan biaya untuk tenaga yang mengelola peternakan tersebut. Karena kami cuma berencana beternak 50 ekor. Jadi ide awalnya itu daripada kita tahun ini untuk berkorban kambing, gimana hewan korban ini kita ternak, kemudian tahun-tahun berikutnya itu kita bisa menghasilkan kambing dari peternakan tersebut untuk korban. Jadi korban gratis lah, pemikirannya itu. Kemudian dihitung-hitung, kemudian termasuk sewa lahan dari pemerintah desa gitu. Terkendala di itu tadi jumlah pakan dan biaya untuk tenaganya untuk mengelola peternakan tersebut. Akhirnya kami pending, kemudian kami beralih ke perikanan, ke kepiting soka. Alhamdulillah sudah jalan, walaupun tertatih-tatih ininya. Potensi untuk ekspor ada di negara-negara ASEAN gitu. Kemudian kita juga untuk produk-produk di sekitar Kudus juga ada yang menampung. Kemudian kita sendiri merencanakan untuk membuat rumah makan mengolah kepiting soka itu. Jadi sekali jalan beberapa ini kita jalanin. Memang baru ininya. Dan mudah-mudahan ini. Jadi tadi saya sempat sebenarnya menghubungi WA-nya Mas Oni, tapi kelihatannya enggak ada WA-nya itu ya ininya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa komunikasi karena siapa tahu kita bisa kerjasama untuk ekspor. Kebetulan teman-teman saya dari luar negeri, dari Afrika, Amerika, Eropa itu banyak. Siapa tahu bisa kita bekerja sama. Jadi kita bisa membantu pemerintah untuk usaha-usaha pertanian itu, termasuk di dalamnya peternakan dan perikanan itu bisa memberi nilai tambah kepada negara. Itu harapan saya Mas Oni. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomornya ini Pak. Siap. Untuk Pak Barka nomornya ada WA-nya kok Pak. Ini sebenarnya sudah banyak ini yang masuk chatnya, cuman belum bisa kita balas satu-satu. Oh tadi soalnya tertulisnya tidak ini di ini saya tertulisnya tidak punya WA gitu. Terus saya undang, nanti coba tak ini kan lagi, nanti coba ininya. Kalau memang nomornya udah benar ya berarti nanti coba tak ininya. Tadi saya klik dari acara ini. Jadi saya klik tadi balasannya gitu, nomor ini enggak punya WA ini. Oke, dicoba lagi Pak. Oke, selanjutnya dari Pak atau Ibu ini, Nyuwan. Silakan. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nyuwan. Silakan Pak. Monggo. Halo. Di unmute dulu Pak Nyuwan. Di unmute, masih ke mute itu suaranya masih. Oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak. Silakan Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak Riki atas waktunya. Salam Halo, kenal. Mas Oni. Mas Riki, halo. Halo. Ya, silakan lanjut Pak, suaranya terdengar. Mas Ini Channel ya, Mas Channel silakan nanti di raise hand ya, Mas Channel tadi minta raise hand dulu Mas Channel ya, biar antri ya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Riki dari PT Pos Indonesia memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan kepada Mas Oni. Salam kenal Mas Oni. Jadi gini, mohon diperkenalkan, nama saya Nyuwan, saya tinggal di Depok. Saya kebetulan seorang penulis buku. Tapi mainnya belum sampai ke Tulungagung.
mudah-mudahan Mas Oni bisa silaturahim ke Tulungagung. Untuk sementara Siap, ini, monggo Pak. untuk sementara ini saya mainnya baru sampai ke Kediri. Barangkali kenal sama ini, Mas Oni. Once, Dr. Taufan Hidayat. Siap. Iya, main saya baru sampai Kediri. Jadi mudah-mudahan bisa main ke Tulungagung. Jadi Tempat gini, saya dari Dr. Taufan itu 15 menit, Pak. Nggak jauh, Pak. berarti belum jauh ya. Jadi gini, kebetulan saya itu penulis dan saya tertarik sekali untuk menulis buku-buku tentang pertanian, dunia hobi dan sebagainya lah gitu ya. Jadi saya mendengar paparan dari Mas Oni itu saya tertarik gitu, bagaimana mengembangkan maksudnya dalam jumlah kecil menjadi jumlah besar gitu, yang barangkali yang dikendalakan oleh beberapa teman yang tadi disampaikan itu ya barangkali bisa menjadi solusi lah. Saya harapannya itu kita bolehlah bisa lihat TikTok, bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Tapi edukasi lewat buku ini sangat-sangat penting juga gitu. Mungkin Pak Riki sebagai PT Pos mau memfasilitasi boleh nggak apa-apa. Jadi edukasi lewat buku ini bagi saya jauh lebih ya efektif lah untuk bacaan. Kalau sekarang di era sosmed itu kan nonton di TikTok juga boleh lah nggak apa-apa. Tapi bagi saya buku tetap penting untuk menjadi bacaan. Mungkin seperti itulah Mas Oni. Mudah-mudahan saya bisa main ke Tulungagung nanti, bisa WA-an Jabil-Jabilan ya. Oke. Siap, monggo Pak. Makasih Pak Riki atas waktunya. Oke. Makasih Pak Nyuman. Iya, Silakan sama-sama. Silakan Mas Jainal. Mas Jainal, Muhammad Jainal tadi japri ke saya, tolong beri kesempatan untuk bertanya begitu. Silakan Mas. Nggih, Soalnya nggak resen, assalamualaikum. jadi kita juga bingung Mas. Iya, nggak ada resen tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak, open ini kamera. dengan perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zainal, Pak. Ya. Ya, halo. Ya, salam kenal Mas Jainal. Ya. Saya tertarik Pak dengan Mas Oki. Dari tadi saya lihat luar biasa Mute Mas. Melihara kambing Pak. Halo, Mas Oni. Halo, Pak. Ya, lanjut, silakan. Nah, saya mau tanya Pak, ini kan dari tadi kita penjelasannya kan keuntungannya toh Pak ya. Saya mau tanya, Mas Oni pernah mengalami nggak kalau kambingnya meninggal Pak? Mati. Nah, karena pengalaman saya, penyakit yang saya kelihatan itu pertama itu yang saya takut itu kembung. Karena penyakit kembung itu tidak ada yang tahu Pak. Kita lihat malamnya makannya enak, paginya sudah kambing itu sudah jatuh gitu loh. Nah, cara menangani itu gimana Pak ya? Yang pertama. Terus yang kedua, pakan. Apakah pakan yang masih muda itu baik untuk dikasih ke pakan? Apakah makanan yang sudah, artinya rumput-rumputan yang sudah dewasa baru dikasih ke kambing Pak? Ini saya mau tanya Pak ya. Sering terjadi kambing saya itu meninggal juga, dua kambing. Gimana cara menghindari kembung, menghindari mata yang apa itu ya, mata mulai sipit gitu, penyakit mata. Itu cara mengendalikan gimana Pak ya? Saya mau tanya dari pemeliharaan, dari sampai panen, terus dan juga cara mengembangbiakan kambing itu biar posisi kandang itu idealnya berapa Pak ya? Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Oni. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak Langsung belum ya, Mas Pak Oni Riki? yang kambingnya yang meninggal Mas Oni? Kalau gini sih Pak Riki, kalau peternak itu belum pernah mengalami kematian, belum bisa disebut peternak Pak. Betul. Gimana tuh ngatasinnya? Mohon izin, kalau terkait masalah kembung, cara mengatasi kembung kita bisa pakai antasida Pak. Jadi kalau boleh sebut mereknya, di dunia peternakan, terutama kambing, biasanya yang harus kita sedia itu timpanol.
Itu produknya saya lupa. Nanti coba dicari di Shopee atau di apa gitu, ada timpanol, namanya timpanol. Itu oral atau diminumkan. Kalau enggak ada itu bisa pakai obat manusia semacam milanta cair, itu diminumkan bisa, itu untuk mengatasi kembung. Dan memang yang harus dipahami untuk teman-teman yang memulai beternak atau yang sudah beternak, bahwa kembung ini memang prosesnya cukup cepat. Gitu. Seperti yang dikatakan Pak Zainal tadi, sorenya makan masih lahap, paginya sudah tergeletak. Itu memang realita di lapangan memang seringkali seperti itu. Tapi sebenarnya hal-hal semacam itu bisa kita antisipasi, bisa kita cegah. Karena kalau pesannya dari Dinas Kesehatan kan mencegah lebih baik daripada mengobati, Pak. Betul, Pak. Betul, Jadi betul, memang, betul. jadi untuk pencegahannya, yang jelas yang pertama, pakan itu harus dilayukan, Pak. Jadi tidak boleh pakan itu baru potong, baru babat, atau baru ngaret, baru cari itu, terus langsung diberikan. Itu tidak boleh. Jadi pakan Ya, Pak. itu harus dilayukan. Dilayukan itu bisa dijemur ataupun tanpa dijemur. Gitu. Jadi yang dimaksud dilayukan itu tidak harus dijemur di bawah terik matahari. Nah, kenapa kok harus dilayukan? Karena memang di dalam beberapa tanaman itu ada kandungan yang biasanya disebut malnutrisi atau dia bersifat semacam racun. Misal contoh daun ketela. Daun ketela ini asam sianidanya tinggi. Dia berpotensi kambing ini kembung. Tapi kalau daun ketela ini kita layukan dan kita berikan dengan cara kita campur dengan pakan lain, itu aman untuk ternak. Sementara di daun ketela ini kandungan proteinnya cukup tinggi. Jadi kuncinya untuk pencegahan itu, untuk kesehatan, itu di manajemen pakan. Satu, manajemen pakan kita harus benar. Yang kedua, konsistensi kita dalam merawat itu juga harus terjaga. Jadi kurang lebihnya ternak ini juga sama seperti kita. Jadi usahakan jam makannya ini juga teratur. Jangan jam makannya ini berubah-ubah seperti itu. Oh, jam pakan, Pak ya? Jam pakan maksudnya, Pak ya? Ya, jam pemberian pakannya, Pak. Itu. Ya, Pak ya. Usahakan teratur. Gitu. Terus lagi jangan lupa selalu sediakan air minum. Itu juga hal sepele tapi itu sangat penting. Selalu sediakan air minum. Terus ada peternak yang biasanya pakai pakan tambahan atau istilahnya comboran. Apa Pak di tempat dengan istilahnya Pak? Kalau di sini nih sementara Pak pakai pangan manual Pak, gitu loh. Tidak ada yang Masih pakai fermentasi. masih manual semua Pak. Oke, sebenarnya kalau ngomong itu malah itu kalau pakan manual itu masa hidupnya harusnya bisa lebih panjang. Tapi kalau di daerah saya kan sudah karena memang pakan terbatas, jadi teman-teman di sini biasanya pakai pakan tambahan berupa konsentrat yang basisnya dari biji-bijian, berupa ampas tahu. Semi konsentrat tidak masalah Pak ya. Semi konsentrat kalau seandainya pagi kasih pakan hijauan, terus sorenya kasih pakan konsentrat, apakah tidak bisa? Apakah baik juga Pak dengan sistem seperti itu? Oke. Dengan sistem seperti itu baik, asalkan konsentratnya benar, Pak. Dan satu lagi, kalau kita ngomong pemberian pakannya, rata-rata biasanya teman-teman peternak yang masih awam itu pemberian konsentrat atau pakan tambahan itu berupa basah atau dicampur airnya banyak kayak gitu, terus diberikan ke ternak. Itu kalau boleh saya menyarankan, jangan gunakan sistem seperti itu. Terus gimana sistem yang baik? Berikan konsentrat itu kering. Seperti itu, Pak. Jadi kenapa kok konsentrat ini disarankan diberikan kering? Karena yang harus kita pahami bersama, proses metabolisme pada ternak itu dimulai dari mulut. Ternak ini makannya kering, secara otomatis ternak ini akan memproduksi air liur berlebih. Dalam air liur ini mengandung enzim-enzim yang membantu proses metabolisme. Seperti itu. Kalau pakan
pakan tambahannya ini diberikan basah atau dicampur air, otomatis kan dia gampang ditelan, toh. Jadi dia tidak memproduksi air liur secara berlebih. Seperti itu, Pak. Ini Pak, yang terakhir Pak. Kalau seandainya bagi pemula Pak, apakah memelihara yang baik itu minimal 3 atau 5 Pak? Untuk seandainya kebetulan saya ini melihara kambing Pak, dan sebagian domba. Lebih menguntungkan mana Pak untuk pasar dan harga di pasaran Pak ya? Karena setiap daerah kan berbeda-beda Pak. Tapi keuntungannya itu lebih dominan yang mana Pak? Oke, siap. Terima kasih, Pak. Kalau masalah jumlah 3 atau 5 itu sama saja, Pak, kalau menurut saya. Yang penting lebih dari 1. Kenapa lebih dari 1? Karena kalau kambingnya cuma 1, dia kesepian, Pak. Dia tidak ada temennya. Ya Pak, ya Pak. Yang penting tambahan hoki, tambahan modal, usahakan ternaknya itu lebih dari 1 biar dia ada temennya. Sebenarnya faktanya hanya itulah, biar dia ada temennya. Terus masalah kambing atau domba itu sebenarnya pertanyaannya Pak Zainal ini sudah dijawab juga sama Pak Zainal. Memang di beberapa daerah ini pasarnya nggak sama, Pak. Ada daerah yang pasarnya lebih bagus domba. Ada beberapa daerah yang pasarnya lebih bagus kambing, kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong secara keseluruhan, perawatan yang paling gampang itu di domba, Pak. Kita ngomong perawatan ya. Saya nggak ngomong pasarnya ya. Saya ngomong perawatan. Perawatannya itu lebih gampang di domba daripada di kambing. Itu Pak Zainal. Oke Pak, terima kasih Mas Oni. Dan waktu saya tunggu WA-nya Pak ya. Saya kita kabarin. Salam sukses peternakan dan pertanian. Siap, Mas Zainal. Amin. Terima kasih Mas Zainal. Sukses. Ya, buat peternakannya. Biar nanti bisa mengikuti jejaknya Mas Oni juga, punya 180 kambing, Mas. Amin, doakan Pak. Doakan yang terbaik. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Mas Oni, saya ada pertanyaan. Kebetulan kemarin ada ngobrol-ngobrol, ada rekanan yang lagi butuh pupuk organik. Nah, kira-kira dari Pak. Mas Oni bisa mensuplai nggak nih? Insya Allah siap Pak, siap untuk pupuk Pak. Siap ya, oke, luar biasa. Nanti saya pertemukan lah, gitu Mas Oni. Siap. Terima kasih Pak Riki, siap. Oke. Pak John, tadi di kolom chat juga ada yang nanya mengenai peluang usaha menjadi agen pos, Pak. Oke, silakan Pak Riki, paparkan aja Pak Riki. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kesempatan yang baik ini kami dari Interindo Atta Kreasi ini mau sharing cuan tambahan buat Bapak Ibu sekalian dengan menjadi mitranya PT Pos Indonesia. Gitu. Apa sih yang dibuka oleh PT Pos Indonesia? Apa sih itu agen pos gitu ya? Nah, izin saya coba memberikan sedikit informasi. Nah, saat ini PT Pos Indonesia ini membuka peluang buat individu, perorangan maupun badan usaha untuk menjadi mitranya PT Pos. Nah, jadi kami dari Interindo Atta Kreasi, kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia yang diminta untuk mengembangkan franchise agen pos atau franchise kantor pos di seluruh Indonesia. Di mana awalnya kami melayani untuk layanan transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan rutin bulanan, bayar listrik, bayar PBB, BPJS, dan lain sebagainya, ataupun untuk transaksi prabayar, beli pulsa, paket data, top up e-money, token listrik. Gitu ya. Saat ini, IAK ini kami sudah memiliki lebih dari 400.000 agen di seluruh Indonesia atau pengguna layanan kami. Dengan transaksi per bulan, kita mencapai 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan untuk backup dan keamanannya ini setara dengan fintech. Layanan produk digital yang kami miliki ini lebih dari 1.000 saat ini. Dan kami termasuk salah satu online agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, kalau kita lihat
berkaca dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta jiwa, Bapak Ibu, ini market yang sangat besar loh. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena saat ini investor-investor dari luar ini berbondong-bondong ke Indonesia. Karena barang yang mereka bawa ini lebih cepat laku, lebih banyak lakunya. Karena jumlah penduduk kita yang besar. Bayangkan kalau 70% saja dari penduduk Indonesia yang sudah bisa mengakses internet, ini maka kita punya potensial pelanggan lebih dari 190 juta jiwa loh. Maka dari itu kami dari IAK dengan PT POS ini senantiasa mendukung perkembangan BUMDes UMKM, koperasi dan teman-teman mahasiswa untuk masuk ke dunia digital marketing. Brand-brand seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kita. Pertumbuhan transaksi dari e-commerce ini dari tahun ke tahun sangat luar biasa. Khususnya 3 tahun terakhir ketika seluruh dunia mengalami COVID-19. Ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat. Maka dari itu sekarang ada muncul istilah mager, males gerak. Nah, jadi masyarakat sekarang sudah dimanjakan ketika butuh barang, tinggal buka aplikasi e-commerce, klik barangnya, masukkan keranjang, check out, bayar, besok atau lusa barangnya sudah sampai. Ya. Bukan cuma e-commerce, tapi layanan media sosial juga sekarang sudah digunakan oleh masyarakat untuk berjualan secara online. Nah, kami mengencourage, mendorong nih teman-teman UMKM, BUMDes dan koperasi untuk ayo jualan lewat digital, lewat e-commerce atau lewat media sosial, gitu ya. Karena marketnya Bapak Ibu besar, bukan cuma di Indonesia, tapi juga terbuka peluang kesempatan produknya bisa dibeli dari pelanggan yang ada di luar Indonesia. Dari Hong Kong, dari Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan sampai ke Eropa, ini bisa dengan terbukanya transaksi secara online. Nah, ketika kita bicara transaksi secara online, ini tidak terlepas dari yang namanya layanan kurir. Perlu ada satu pihak yang mengantarkan jualannya Bapak Ibu untuk sampai ke tangan pembeli. Nah, PT Pos Indonesia satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa mengcover seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Ini setidak-tidaknya PT Pos memiliki 1 kantor pos cabang di setiap kecamatan. Gitu ya. Nanti saat ini PT Pos membuka peluang buat Bapak Ibu untuk menjadi mitranya dengan membuka layanan agen pos. Nah, nanti layanan yang bisa dilayani itu ada yang pertama, melayani masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan rutin bulanan. Yang mau bayar tagihan listrik, abodemen, mau bayar BPJS, PDAM, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, nanti agen pos juga menerima masyarakat sekitar yang mau beli token listrik, yang mau top up e-money, atau beli pulsa, paket data, voucher game, ini bisa dilayani di tempat agen. Lalu yang ketiga, melayani juga pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Nah, ini jualannya Bapak Ibu, udah nggak usah pusing lagi mau kirimnya lewat apa. Dikirim lewat pos. Sampai ujung Sumatera atau sampai Papua,
Ini pasti sampai. Yang keempat, yang sudah tadi saya sampaikan juga, ini bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Jadi bisa diekspor itu yang jualan keripik singkong, keripik pisang gitu ya. Itu bisa diekspor. Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia dengan anggota lebih dari 200 negara. Kalau saya nggak salah sudah 280-an. Gitu. Nah, yang kelima melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos juga sudah membuka layanan COD, cash on delivery. Ini bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang jualan di media sosial, di Facebook, Instagram, ya, di TikTok mungkin menggunakan COD, cash on delivery. Nah, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Shopee dan Tokopedia untuk layanan cashless. Kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Yang pertama di IAK kita satu saldo untuk semua layanan Bapak Ibu. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim. Ini satu saldo, satu aplikasi. Jadi nggak usah repot deposit ke A, deposit ke B, deposit ke C gitu ya. Satu aja. Lalu yang kedua, aplikasi IAK ini bisa dibuka di handphone Android atau melalui laptop komputer dengan web. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di kami, di IAK, kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok langsung terima fee. Langsung menambah ke saldo deposit. Yang keempat, untuk layanan pengiriman atau kurir, ketika ada pembatalan kiriman, saldonya kembali saat itu juga, real time, selama paket masih di tempat agen ya. Lalu yang kelima, buat Bapak Ibu sebagai pemilik agen pos yang operasionalnya dilakukan oleh staf, ini bisa memonitor pergerakan saldonya. Dipakai untuk apa aja saldonya, ini bisa dimonitor. Nah, ini cuan kedua yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan. Kalau cuan pertamanya, jualan barang udah pasti dapat untung ya. Nah, ini cuan kedua, ketika kirimannya dikirim lewat agen posnya Bapak Ibu, dapat cashback-nya lagi. Kalau kita lihat di tabel, 3 teratas itu adalah layanan PT Pos yang paling banyak digunakan masyarakat. Gitu kan, kita kirim update tentang Lokasoka, tentang UKM-nya gitu kan ya. Bukan buat Layanan PT Pos yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berkirim domestik. Ada Pos Same Day, reguler, dan next day. Ya. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan cashback ini setidak-tidaknya 17,5% dari ongkir. Nanti ketika omsetnya sudah di atas 25 juta sebulan untuk kurir, persentasenya naik menjadi 20%. Nah, coba kita simulasikan berapa sih pendapatan yang nanti diperoleh. Misalkan dalam sehari menerima 40-an paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka sebulan omset kirimannya 25 juta dikali 17,5%. Maka Bapak Ibu dapat tambahan cashback cuan keduanya ini sebesar 4.375.000. Nah, kalau omset kurirnya sudah 100 juta sebulan, persentasenya naik jadi 20%. 100 juta kali 20%, maka Bapak Ibu dapat cashback sebesar 20 juta. Ini beberapa contoh. Ayo, besoknya. Ya. Kalau ada yang jaga. Ini beberapa contoh yang sudah bergabung membuka agen pos. Kalau kita lihat spanduknya
bertuliskan kantor pos. Jadi Bapak Ibu sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Syarat pengajuannya yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus bisa dipenuhi. Yang ketiga, ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan, nanti fotokopi KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir, NIB, nomor induk berusaha, dengan KBLI-nya 53202, aktivitas agen kurir. Nah, Bapak Ibu kalau mau buka franchise ekspedisi yang swasta, saat ini kalau saya di Jakarta ya, di Jakarta untuk buka franchise ekspedisi swasta, ini ada biaya franchise. Ada yang puluhan, bahkan ada yang ratusan juta. Hanya untuk biaya franchise. Nah, saat ini kami dari IAK dengan PT Pos, ini kita mendukung teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi untuk menjadi mitranya PT Pos, ya. Untuk pendaftarannya gratis, tanpa biaya franchise. Ya. Nah, karena gratis, jadinya perlengkapan, peralatan, karyawan, sampai renovasi tempat, ini semua disediakan atau dikerjakan oleh calon agen, gitu ya, oleh Bapak Ibu. Nah, ini support yang sudah kita lakukan dari waktu ke waktu, post-trainer kita, bagaimana mengembangkan bisnis teman-teman. Nah, proses pendaftarannya nanti yang pertama setelah kami menerima kelengkapan dokumen, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos tempat, supaya kantor pos tempat ini bisa melakukan survei ke tempat calon agen untuk memastikan jarak dan ketentuan lainnya bisa terpenuhi. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, setelah izinnya turun, nanti kita jadwalkan untuk training. Lalu agen siap untuk bertransaksi. Nah, terakhir ada MEM, ada 2 orang yang mau berkirim, 1 lewat pos, 1 lewat ekspedisi swasta. Yang berkirim lewat ekspedisi swasta nanya ke temennya yang mau pakai pos. Emangnya pos masih ada bro, gitu ya kurang lebih ya. Nah, ternyata kenapa ada meme seperti ini? Karena ternyata Bapak Ibu, teman-teman ekspedisi yang swasta, cover areanya ini tidak ada yang seluas PT Pos. Jadi ketika ada area yang mereka tidak cover, teman-teman yang swasta ini pengirimannya mereka kirim lagi lewat pos. Gitu. Jadi ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini nomor kontak saya, nomor WA saya bisa dicatat 0816 191 4786. Saya ulangi 0816 191 4786. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai peluang usaha menjadi agen pos, ini silakan WA Japri ke saya untuk bisa mendapatkan double cuan. Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian mengenai agen pos atau untuk menjadi peternak? Nah, dengan Mas Oni nih. Mau nambahin sedikit bisa, Pak Riki? Ya.
Saya ingin nambahin bukan ke peternakan tapi ke pertanian karena memang dekat dengan peternakan dan pertanian. Kalau teman-teman ada yang punya produk nektar kelapa organik, silakan kontak saya lewat Pak Joni atau lewat Pak Riki. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama karena ada permintaan yang cukup banyak untuk produk ini. Mudah-mudahan dari acara ini kita bisa saling kerjasama, bisa saling menguatkan, bahkan bila perlu kita membesarkan PT POS bersama-sama sebagai agen bisnis kita. Terima kasih teman-teman. Oke. Ada lagi Bapak Mas Ibu Oni, yang lain? Mas Oni, saya ingin tanya Mas Oni. Saya lihat 2010 Siap, Ji. Monggo, Pak. Ini, Tanya lagi. Aku itu karena yang paling banyak sebenarnya. Ya, pasti. Maksudnya berarti dia itu yang bagus. Lainnya seringkali kita coba. Mohon izin, Pak. Putus-putus, Pak. Semua kita lakuin gitu ya. Banyak yang kita pengen realistis gitu ya. Halo. ya pi aja Mas. Putus-putus kayaknya. Beberapa tahap gitu ya. Jika kita Pak Joni suaranya putus-putus, Pak. Karena bisa gitu ya. Oke, Pak Riki, lanjut aja Pak Riki. Lanjut. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada mungkin Pak Joni boleh ditutup Pak. Postpreneur kita ke 123 hari ini. Masih ke mute Pak Jon. Oke, Pak Riki, suara saya jelas? Oke, jelas. Oke. Oke, rekan-rekan kita sudah sampai di penghujung acara webinar kita yang ke-100 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Oni Kurniawan, founder Oker Farm. Di sela-sela beliau ikut serta di dalam acara Kementerian Koperasi, beliau menyempatkan diri memberikan sharing informasi terkait dengan bagaimana berbisnis ternak ya, terutamanya kambing. Beliau sudah sukses dari awalnya 2 kambing hingga saat ini 180 kambing, juga sukses juga dengan variasi produk yang lain seperti pakan, kemudian juga ada susu kambing, dan juga ada wisata edukasi. Jadi itu merupakan bagian salah satu bisnis peternakan yang saat ini mungkin yang dinamakan dengan integrasi farm, integrasi farming ya, peternakan yang tersaling terintegrasi. Rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak para peserta webinar sampai saat ini masih stay di acara kita ini. Tadi Pak Riki sudah paparkan juga tentang peluang usaha agen pos. Silakan yang ingin berminat, yang ingin membuka usaha agen pos, bisa menghubungi ke Pak Riki yang disampaikan melalui room chat, ada nomor Pak Riki. Tadi materi dari Mas Oni sudah saya share juga di dalam grup, di room chat, sudah saya share, juga nomor chatnya Mas Oni juga saya share. Untuk kegiatan webinar di Kamis depan adalah terkait dengan bagaimana membuat konten menggunakan CapCut, editing CapCut. Nanti kita datangi narasumber yang ahli untuk editing video gitu, Pak Riki. Saya rasa demikian, terima kasih banyak. Nah ini betul nih, kalau ada foto-foto produk gitu ya dimasukkan dalam CapCut, kemudian di-share dalam konten video di media sosial, itu bisa memberikan viral ya, atau minimal ada orang yang komen, ada orang yang share, ada orang yang like atas konten kita. Demikian, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Silakan tetap bergabung di grup kita di Postpreneur, kemudian dapatkan acara-acara webinar untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Oni, nanti saya kontak ya. Siap, Terima siap. kasih. Sama-sama, Pak. Ya, Sukses terima terus. kasih Mas Oni. Terima Amin, kasih Terus buat Pak semua Joni, Pak. teman-teman. Selamat siang. Iya, terima kasih Pak Rifki.